Jadi untuk eh, kehadiran UTS UAS itu saya nggak bisa menilai, jadi itu hanya sistem sudah otomatis ya menilai. Oke, kemudian untuk tugas, nah ini tugas itu saya menilainya biasanya dari kalian apa namanya, kan umumnya biasanya saya kirim ke email ya, saya suruh ke email. Jadi nanti kalau kalian bisa kalian lihat. Apa? Oke ya, kita lanjutkan. Jadi kalau ada yang ngomong terganggu lagi seperti itu ya. Oke, jadi kalau saya menilai dari tugasnya itu, jadi kan nanti tiap modul itu ada tugasnya. Jadi tiap pertemuan itu biasanya ada tugasnya. Tapi kalau untuk yang awal-awal sih nggak ada ya tugasnya. Nah, kalau untuk aturan yang lama, ini kan aturan yang baru ya. Aturan yang lama itu ada jadi nanti di akhir perkuliahan itu kayak esensial ada sertifikasinya juga. Seperti kayak kemarin sertifikasi. Kalau yang angkatan sebelumnya ini saya ngasih tahu ya biar nanti kalian nggak mempermasalahkan ini gitu. Ada banyak apa namanya, banyak aturan yang tahun yang dulu itu kalau ikut sertifikasi bisa perbaikan langsung, jadi nunjukin sertifikat langsung bisa jadi B gitu, misalnya contoh seperti itu ada dulu. Kemudian dirubah lagi, direvisi, jadi ada 5 pembagi, jadi ada kehadiran, tugas, UTS, UAS, sama sertifikasi. Jadi nilai itu UTS, UAS, sertifikasi 25%. Jadi seperti itu ada. Nah, khusus untuk angkatan kalian, nilai sertifikasi tidak pengaruh dalam nilai mata kuliah. Jadi kalau misalnya kalian kartu hasil KHS ya, kartu hasil semester di situ kalian dapat kemudian nilai kalian kecil, itu tidak bisa diperbaiki dengan nilai sertifikasi. Ini sudah saya tekankan dari awal ya untuk angkatan 2020. Ini saya sudah menanyakan ke Kaprodinya, itu tidak bisa untuk perbaikan nilai. Itu ya. Jadi jelas ya. Jadi untuk nilai sertifikasi nggak ada. Tapi nilai sertifikasi tetap harus diambil. Kenapa kok harus diambil? Karena syarat untuk mengikuti sidang skripsi harus menampilkan sertifikat itu ya, mengikuti uji kompeten sertifikasi itu ya. Nah itu. Jadi harus ikut, tetap harus ikut. Apalagi kalian kalau yang KIP itu kan gratis istilahnya ya, sudah ditanggung masuk. Kecuali kalau yang reguler itu harus berbayar, harus membayar. Oke. Oke, itu untuk penilaian ya. Penilaian dari mata kuliah jaringan komputer dasar. Ada pertanyaan? Pak Stadila izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan kayak kalau yang kalkulus nih Pak, kan Indigos tuh kadang kayak keriset gitu Pak. Kalau misalnya kita untuk upload tugas kan di Indigos. Nah itu kan kadang-kadang tiba-tiba suka hilang Pak. Misalnya nih, sekarang dikasih tugas, besoknya itu kita upload ke Indigos. Nah kita tuh 1 mingguan atau apa upload, itu pas dilihat lagi tuh suka hilang lagi Pak. Nah kalau di sini gimana Pak solusinya? Berarti Stedila tidak mendengarkan saya. Saya bilang tadi untuk tugas itu biasanya saya suruh kirim ke email. Ingat dulu ya, ke email. Jadi nanti di situ di Indigos ada evaluasi formatif namanya tuh ya. Di dalam evaluasi formatif nanti ada tugas kalian disuruh ngapain, terus kemudian dikirim kemana itu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk karena kebetulan ya saya istilahnya memahami tentang Indigos untuk tugas nggak bisa diupload. Setahu saya ya seperti itu. Jadi dulu memang saya makanya di Indigos, ternyata di Indigos nggak kerekod. Akhirnya saya menggunakan email ya. Ada email sendiri. Tuh seperti itu ya. Jelas, Tedila? Makasih ya Pak. Ya. Yuk, yang lainnya ada nggak pertanyaannya? Pak izin bertanya Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Satu-satu, si Denny dulu. Oh iya. Pak Denny izin bertanya.
kan ini ada teman yang nggak bisa masuk ke Zoom, Pak. Nah, hanya mengisi absensi, Pak. Kayak gitu bisa nggak, Pak? Kenapa nggak bisa masuk Zoom? Nggak tahu, mungkin kendala dari sinyal, Pak. Jadi kan itu kan butuh apa screenshot ya, walaupun screenshot bisa aja dikirim, di share dan sebagainya. Kalau menurut saya sih terserah itu ya. Jadi kalian mau absensi atau gimana terserah, kan bohong juga nggak tahu ya. Yang penting nanti pada saat ngerti gitu aja. Intinya sih itu. Jadi kalau Ya, sekarang pastikan, tapi jangan setiap hari ya, setiap pertemuan jangan seperti itu. Karena rugi. Saya kembali lagi ke tadi yang saya jelasin ya. Yang penting itu proses. Jadi kalau tahu sinyalnya di rumahnya jelek nggak bagus ya, berarti kita harus nyari tempat yang bagus. Misalnya kita handphone kurang bagus, ke warnet atau kemana seperti itu. Jadi bukan alasan ya istilahnya kalau koneksi makasih jelek. Pak jawabannya, Pak. Ya bebas, saya mah bebas. Ya, makasih Pak. Yuk. Terus tadi siapa tadi yang mau nanya? Yang perempuan tadi? Saya Pak. Oh ya, silakan Wulan. Untuk tugas mungkin ada persetujuan di awal untuk deadline-nya Pak. Oh, kalau untuk merekap tugas biasanya saya lakukan setelah UAS. Jadi tugas terserah mau ngirimnya kapan. Jelas? Jadi yang jelas deadline-nya pokoknya seminggu setelah UAS itu sudah saya rekap. Jadi pokoknya sebelum UAS saja. Kalau untuk masalah tugas. Pak. Iya, jadi bebas. Mau dikerjain di akhir semuanya, yang penting indikusnya nanti kalian akses semuanya. Oke, ada lagi yang lainnya? Pak mau tanya Pak soal absen. Itu screenshot nggak ada Pak di itunya Pak, di absennya. Oh, nggak ada. Ya malah Iya. enak ya. Ada Pak. Waktu kemarin mah ada, sekarang nggak ada. Enggak, karena mungkin terburu-buru ya. Jadi kebetulan karena di kampus juga lagi mempersiapkan akreditasi untuk jurusan TI. Jadi kan jurusan KA, MI udah B. Nah, SI, RPL lagi disusun setelah ini ya. Jadi ini TI kita mau maju, doain aja moga-moga bisa nilai B lagi yang lebih bagus. Jadi pada sibuk semuanya. Oke ya, seperti itu. Makanya ini mungkin juga untuk absensi belum dipersiapkan dengan baik, mungkin seperti itu. Nanti mungkin ada penambahan. Oke, Arom, Pak, makasih Pak. mau nanya tuh Arom? Oke, siapa mau nanya lagi? Miftah? Oke, kalau nggak nanya saya lanjutkan ya. Gimana Vega? Oke ya, kita lanjutkan. Oke, setelah kita membahas tadi tentang penilaian ya, jadi jangan protes kalau misalnya nilai kalian UTS UAS kecil, minta perbaikan, ya mintanya ke BAK, jangan ke kita ya, isi. Karena kita hanya menilai nilai tugas saja. Oke, selanjutnya untuk materinya ya. Jadi materinya nanti 3 pertemuan awal itu kita seperti ini. Jadi nanti ini pengenalan jaringan dasar, kontrak belajar. Jadi pengenalan aja dulu nanti. Kemudian pertemuan 2 itu bahas tentang IP versi 4 dan IP versi 6. Kalau kalian nanti ada di TKJ dulu waktu SMK-nya itu pasti gampang ya. Tapi kalau yang masih pasti awam, pasti susah untuk, jadi harus benar-benar memahami ya ini ya. Dasar nih ya, dasar kalau kalian belajar tentang network atau jaringan harus mengenal tentang IP itu ya. Kemudian yang selanjutnya pertemuan ketiga itu masih tatap muka, itu ada pengenalan simulator jaringan. Jadi kita nanti menggunakan simulator jaringan Cisco Packet Tracer ya. Jadi nanti di pertemuan 2 akan saya kasih di Indicus-nya linknya untuk mendownload Cisco Packet Tracer di mana, cara makainya gimana, nanti akan diajarkan di pertemuan 3. Jadi nanti bareng-bareng kalian siap di depan laptop,
buka paket tracernya, saya juga buka, nanti saya demokan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian pertemuan 4, 5, 6, 7, 8 di situ kan di Indigos ya. Jadi nanti pertemuan 4, 5, 6, 7 itu dosennya beda. Dosennya Pak Yudis kalau nggak salah ya. Nah, tapi satu tangan kanannya pegang kontrol. Ini udah kepilih. Oke, udah biarin nanti saya mood kalau misalnya nih ya. Jadi saya jadi bingung gitu loh. Kalau kayak saya kaset kemudian di stop dadak jadi bundet. Jadi saya bingung mau jelasin lagi nyampe mana tadi gitu loh. Nyampe mana tadi saya ngomongnya? Itu yang Pertemuan 3, Pak. pakai 4, 5, 6 beda dosen. yang beda dosen, Pak. Oke. Oke, pertemuan 4, 5, 6, 7 itu nanti beda dosen, tapi nanti di e-learning Indigo nanti saya mungkin yang kerangkanya sudah saya buatkan semua, sudah saya upload karena kebetulan saya sudah punya untuk materi ini, untuk materi jaringan komputer dasar ya. Jadi nanti bedanya adalah di video pengantar sama nanti pengantarnya terserah mau dirubah kayak gimana silahkan sama dosen yang itu. Jadi ada 3 yang ngajar mata kuliah ini, saya sendiri, kemudian ada Pak Yudis sama Pak Irfan. Tuh ya. Nah, ini untuk materi yang di sini kita pakai sama ya di netacat.com. Jangan ada titik, jangan ada koma. Kenapa sih Putri Ayuni ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya untuk materi yang ada di ini Putri Ayuni kenapa sih lo ya? Enggak apa-apa, Pak. Maaf. Ya tolong di off kan ya. Iya, Pak. Baik. Oke, sebenarnya untuk materi dari jaringan komputer dasar itu kita ngikuti CCNA 1 ya. CCNA 1 itu materinya ada di netacat.com. Nah, itu sebenarnya ada 17 modul. Jadi ini saya gabung-gabungkan modulnya supaya bisa nyampe ini ya, seperti itu. Jadi ini banyakkan teorinya ya. Teorinya banyak, kemudian nanti juga saya selipkan untuk jadi ada prakteknya ya, nanti saya itu seperti itu. Siapa pakai akun Stimik IKMI tadi? Oke, kita lanjutkan ya, itu beberapa materinya ya. Terus selanjutnya ini untuk saya ya, pengenalan dari saya, nama saya Martanto MKOM, mungkin sudah pada kenal ya, mohon maaf kemarin yang IT Essential, yang WA saya itu ratusan, jadi saya kadang nggak sempat bales WA kalian, makanya mohon maaf kalau misalnya ada yang nggak kebales ya itu ya. Karena memang saya balesin nambah lagi, saya pusing loh ya. Ini gimana nggak habis-habis dari ada seratusan ya yang WA gitu ya. Jadi saya nggak bisa, akhirnya kemudian saya ambil udah langsung saya bukain semuanya. Kayak sekarang juga silakan dicobain semuanya ya. Kalau yang masih error WA nanti juga belum sempat dibalas ya mohon maaf ya. Oke ya, itu kemudian untuk sedikit tentang saya ya, saya S1-nya lulusan IKMI, Stimik IKMI Cirebon, kelas karyawan dulu, angkatan 2009, lulus 2013. Terus kemudian dapat beasiswa dari IKMI untuk lanjut S2, itu ya.
Seperti itu. Nah, sekarang saya sudah jadi dosen tetap di STEM IKMI Cirebon untuk ya sudah lama istilahnya di IKMI dari 2009 dari mahasiswa sekarang jadi dosen ya. Seperti itu. Itu sekilas ya tentang saya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mau tanya lagi Pak. Silakan. Itu kan tadi kata Bapak yang link pengerjaan Kisco IT Essential udah dibuka lagi. Kenapa bisa mengerjakan lagi Pak? Oh bisa. Jadi Oh sudah bisa. saya buka semua. Sudah saya Oh buka iya. semua, yang belum beres silakan dibereskan. Mungkin yang nggak bisa itu pasti yang error. Jadi kalau untuk mengerjakan sertifikasi itu wajib koneksinya bagus. Terus kemudian juga ini nanti kalau yang di CCNA 1 atau jaringan komputer dasar ini nanti lebih ruwet lagi. Lebih ruwetnya kenapa? Karena ada prakteknya ya. Ada prakteknya pakai paket tracer. Nah, yang sering error seperti di situ. Itu ya. Nah, itu koneksinya harus lebih bagus lagi. Oh iya, makasih Pak. Iya. Jadi ya saya berusaha untuk membalas WA saya, walaupun mungkin WA kalian sekarang balasnya besok ya, saya usahakan itu. Jadi saya usahakan saya balas biasanya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau mungkin agak slow respon ya. Karena yang WA juga banyak sekali, jadi harus menanggapi satu-satu. Jadi satu kasus selesai, baru pindah ke kasus yang lainnya gitu. Karena kalau untuk memperbaiki itu kan pertama harus saya buka grade-nya dulu, saya lihat kenapa errornya gitu. Kayak kemarin kasusnya yang end of course feedback itu nggak bisa karena di situ nggak ada link untuk memperbaikinya. Jadi nunggu selesai, saya coba bukain lagi, nggak tahu bisa apa enggak, itu juga belum tahu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, punten Pak, mau Ya, bertanya. silakan. Yang komposit itu dikerjakan atau gimana ya Pak? Yang komposit? Wajib. Kalau nggak ngerjain itu nggak lulus. Apalagi kayak kemarin ada juga yang sudah ngerjain nyoba sampai 3 kali, kurang dari 70% nilainya itu nggak lulus. Jadi harus ngulang lagi tahun depan yang nggak ngerjain komposit. Tuh ya. Jadi syarat untuk mengerjakan komposit harus mengerjakan yang lainnya dulu semua. Selesai di atas KKM, baru bisa buka yang komposit. Itu wajib itu. Jadi kalau nanti mata yang sertifikasi yang lainnya final exam tuh wajib. Tuh. Jadi itu wajib minimal 70. Nah, itu baru lulus ya. Kalau kurang dari 70 nggak akan lulus. Seperti itu. Jelas kalau? Oke, silakan bebas nih mau nanyanya, silakan nanya bebas. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya lanjutkan lagi. Masih banyak, nanti aja materinya banyak. Nih ya. Ini saya jelaskan tentang, jadi kalau sekarang kurikulumnya kita pakai untuk kurikulum itu adalah CCNA versi 7 ya. Sebelumnya ada versi 6, versi 5, itu jadi ada Discovery, Exploration, RNS, nah sekarang versi 7. Tuh ya. Kita mau overview, jadi mau melihat jadi CCNA versi 7 itu ada apa aja ya. Jadi kalau untuk di Cisco ini lumayan menarik ya, mungkin mohon maaf bagi yang sudah tahu ya. Jadi ada jenjang karirnya. Maksudnya di jenjang karir di sini bagaimana? Jadi banyak perusahaan-perusahaan terutama yang di Jakarta ya, kota besar itu ada yang mencari lulusan dari sertifikat CCNA ini. Jadi jadi sertifikasi itu ada 2 jenis, yang sertifikasi akademik dan sertifikasi profesional. Sertifikasi akademik itu syarat untuk ke yang sesuatu, kayak contoh di IKMI misalnya syarat untuk sidang. Jadi itu namanya sertifikasi akademik.
Itu juga bisa jadi sebagai acuan ya kalau kalian daftar pekerjaan, misalnya daftar pekerjaan setelah lulus kuliah ya, sama-sama ijazahnya sama-sama S1, tapi kalian punya sertifikat CCNA 1, 2 dan sebagainya. Itu lebih dipertimbangkan. Kenapa? Karena punya skill yang lebih banyak. Jadi buktinya dari sertifikat itu. Nah, itu. Nah, itu bisa masuk pekerjaannya ke nanti ke jadi Denny. Jadi masuk ke kerjaan itu nanti langsung ada. Jadi kalau levelnya itu adalah CCNA, kemudian CCNP, CCIA ya. Nah, kalau CCNA itu udah banyak di Indonesia ya, ribuan, tapi CCNP itu ya 600-an lah, sekitar segitu jumlahnya di Indonesia. Kemudian CCIA itu enggak, ya paling 10-an yang CCIA. Nah, itu untuk bisa level itu biasanya ada perusahaan yang jadi kita boleh ikut ujian itu ya. Jadi kalau lulus itu akan dibayari oleh perusahaan, kalau nggak lulus bayar sendiri. Intinya situ. Biasanya ujian sertifikasi CCNA itu sekitar $300 ya, makanya dolar. Jadi sekitar 3 juta, 4 jutaan lah seperti itu. Jadi kalau nggak lulus bayar sendiri, kalau lulus dibayari perusahaan. Itu seperti itu. Jadi ada mekanismenya seperti itu. Banyak. Di bulan mau nonton SpongeBob atau mau belajar? Kayak ini saya lanjutkan lagi ya, ini pengenalan tentang apa? CCNA versi 7. Nah, di CCNA versi 7 ini lebih banyak di teorinya. Kalau versi 6 dulu itu banyak prakteknya, sekarang CCNA versi 7 ini lebih banyak teorinya. Jadi untuk meningkatkan tentang pemahaman tentang jaringan. Seperti itu. Jadi untuk teorinya lebih menarik. Maksudnya menarik itu lebih banyak. Terus jangan kaget, materinya seperti ini ya, bahasa Inggris ya. Jadi kalau saya ngasih juga nanti modulnya bahasa Inggris juga, buku referensi bahasa Inggris juga, video pengayaan bahasa Inggris juga. Itu ya. Jadi harus familiar aja ya. Oke, selanjutnya kurikulumnya untuk CCNA versi 7 ini. Nah, intinya sih ke dasar ya, dasar dari tentang desain, pengamanan, operasional, sama troubleshooting-nya itu dasarnya diperkuat. Terus kemudian di sini untuk peningkatan levelnya untuk karirnya itu bisa lebih baik. Nah, untuk CCNA versi 7 itu ada 3 tingkatan ya, 3 course. Yang pertama adalah Introduction to Network, yang kedua Switching, Routing, and Wireless Essential, yang ketiga Enterprise Networking, Security, and Automation. Kalau yang CCNA versi 6 itu ada 4 ya. Jadi Introduction to Network, Switching and Routing, kemudian Scaling Network, sama initial Enterprise Network di situ ya. Itu untuk versi 6. Nah, versi 3 itu cuma ada 3 level CCNA. Jadi CCNA dasar, lanjut, expert. Itu ya. Jadi kita masuknya ke yang ITN, Introduction to Network, baru pengenalan. Nah, di ITN ini belajar kurikulumnya itu belajar tentang arsitektur, model, protokol, network elemen, terus perangkatnya, terus kemudian aplikasi yang terhubung ke internetnya. Nah, seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Jadi pelajar bisa
membuat jaringan sederhana ya, LAN, jaringan LAN dengan penerapan alamat IP seperti itu. Jadi ada 17 modul, 24 lab, ada 31 Cisco paket dasar activity, 36 video, 10 syntax checking. Dan di sini untuk video kemudian on hand itu ada nanti di modul. Jadi sebenarnya sih harusnya sambil belajar itu sudah saya masukin ke kelasnya ya, sambil belajar harusnya. Jadi biar kalian nanti bisa belajar dari situ. Tetapi karena untuk yang ditunjuk instruktur ujian nanti siapa, nah itu beda lagi kan gitu. Jadi untuk instruktur ujian di IKMI itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 dosen yang bisa membuka sertifikasi Sesana 1 atau Sesana dasar. Jadi kita nggak tahu siapa yang ditunjuk nanti untuk mengurusi admin untuk Sesana 1 itu, makanya belum dibuka. Ini ya untuk Sesana dasar. Ini lanjut, ini seperti ini. Terus kemudian Sesana yang expert ini jadi lebih banyak. Kemudian juga untuk automation itu biasanya pakai resource-nya yang lebih besar. Oke, jadi nggak saya jelasin yang Sesana 1, yang 2, 3 karena nanti ya nanti aja gitu. Nah ini untuk modulnya lebih menarik lagi, juga ada peningkatan dari yang sebelumnya. Mungkin kalau kalian sih nggak tahu ya, tapi kalau bagi kita sih tahu. Nah itu ada di situ. Kemarin di IT Essential juga bisa kalian lihat kan modulnya seperti itu, hampir sama. Kemudian untuk accessibility-nya seperti itu, jadi tinggal di-neck aja. Nah ini untuk sertifikasi. Untuk sertifikasi Sesana 1 sih ya, jadi ini sertifikasi akademik ya, saya ingatkan kembali akademik, tapi nanti bisa juga dipakai buat lampiran untuk melamar, tapi enggak terlalu ya. Kalau yang pasti itu yang profesional tadi, yang $300 tadi. Jadi makanya kalian tentukan dari sekarang kalian tuh minatnya mau ke arah mana ya. Jadi untuk pengenalan ya, pengenalan kalau jaringan seperti ini, kalau pemrograman contoh misalnya kemarin Python ya, udah ditunjukin dasar-dasar Pythonnya kayak gitu. Jadi memilih yang mana, pemrograman atau misalnya di situ jaringan. Nah itu nanti ke arah biasanya di semester 5 ada penjurusannya. Nah ini ada penambahan di sini ya, penambahan. Jadi kalau kalian menguasai ini nanti terus kemudian bisa lanjut ke CCNP. Nah ini kan dasarnya pertama IT Essential Python, terus ini ya Sesana 1, 2, 3, terus nanti ada Network Development itu di DevNet Associate itu ya. Itu untuk nanti yang masuk ke jaringan ya. Kemudian lanjut ke Cyber Security itu ya. Jadi sertifikasi untuk yang jaringan itu lumayan banyak itu ya. Sesana 1, 2, 3, DevNet, kemudian Sesana Security. Tuh yang nanti dipelajari untuk di yang konsentrasi khusus jaringan. Untuk yang semua jurusan itu khusus Sesana 1, 2 dapat. Kalau KA itu cuma Sesana 1. Kalau nggak salah ya, KAM itu cuma Sesana 1. RPLSI kurang tahu ya kurikulumnya kayak gimana. Karena ini baru kan ya. Sebelumnya RPL belum ada. Nah ini untuk sebaran dari modulnya ini buat apa gitu. Jadi contoh situ modul 1, 2, 3 itu adalah untuk Basic Network Connection and Communication. Itu grupnya ya. Nah ini untuk yang modul 11, 12 ini saya pindahkan ke arah ke awal. Kenapa? Karena
Kalau kalian nggak ngerti tentang IP, itu nanti tambah bingung lagi yang lainnya. Jadi makanya saya taruh di depan, tujuannya biar paham tentang IP. Kemudian Ethernet konsep ya. Ethernet konsep di sini adalah biasanya pakai switch ya. Jadi switch, router itu harus bisa membedakan ya. Orang awam itu kalau kalian misalnya beli router itu nanti akan dikasih access point. Contoh seperti itu ya. Jadi harus paham perbedaannya yang apa, seperti apa. Oke Wahyu tolong di-mute untuk demi kita nyaman ya. Oke untuk sesena jaringan komputer lanjut nanti dulu, expert nanti dulu. Oke lanjut ke ini untuk jadi di modul nanti biasanya ada quiz. Nah quiznya itu untuk mengetahui kalian itu paham apa enggak materi yang disampaikan seperti itu. Oke kemudian ini untuk soalnya ya. Ini kan untuk soalnya jadi saya bisa lihat di situ soalnya seperti apa, bisa ketahuan di situ. Ini untuk apa namanya istilahnya sebagai admin ya, bisa ketahuan di situ. Nah, untuk labnya ini contoh ini simbol router ya. Simbol router nanti perbandingan Sysena versi 6 sama Sysena versi 7. Jadi kalau untuk router masih sama. Jadi paling atas nih yang bulat-bulat ini adalah simbol dari router. Yang selanjutnya adalah simbol dari switch. Ini ada server. Oke, jadi itu ya ada apa? Contoh-contohnya ya, NDFS perangkat terakhir dalam jaringan. Nah, terus ini PV router ya, access point. Jadi kan namanya kan wireless router, ya. Wireless router atau access point router. Nah, kalau kita misalnya beli ke toko komputer, misalnya Mas beli router, itu akan dikasih kayak gini. Gitu. Padahal namanya ini adalah wireless router, beda lagi ya. Wireless router atau access point router. Nah, jadi kalau router sendiri beda perangkatnya. Nanti kalau kalian main ke kampus, bisa saya tunjukkan di lab banyak ya. Nah, ini contoh simbol-simbol ya, PC, switch, kemudian router, PC. Ini untuk perbedaannya ya. Oke, ini untuk apa? Jadi penambahan-penambahan dalam materinya ya. Jadi ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi untuk versinya ya. Oke, seperti itu ya kira-kira. Oke, sekarang saya coba untuk review. Oke, ini saya acak ya, sambil acak. Jadi sekarang hari apa? Hari Selasa ya, huruf S. Oke, salsa. Ayo, salsa. Mana salsa? Salsaloni. Salsa. Oke, bisa dengerin salsa? Ya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, salsa untuk tadi di CCNA Akademik ada 3 course ya. Apa aja? Course
Bentar Pak, bentar. Tadi di screenshot Pak, bentar. Aduh ya Allah. Bentar. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Bentar Pak. Bentar di screenshot. Oke, tadi ada jaringan komputer dasar, jaringan komputer lanjut, expert itu namanya apa? Ayo. Bentar Pak. Contoh seperti itu ya. Review. Nah, ini mempengaruhi. Jadi saya biasanya bisa jawab dapat poin lebih gitu. Kalau nggak bisa jawab berarti kurang poinnya gitu. Bentar Pak, bentar. Ada tiga Pak. Yang pertama Into to Network, bukan Pak? Atau salah? Aduh ya Allah. Apa? Into to Network. Kurang lengkap. To networknya bener. Depannya apa? Bentar. Katalog Pak. Ke ini. Katalog aja Pak. Oke, silakan si Salsa nunjuk laki-laki. Terserah siapa. Oh, oke Pak. Bentar. Aduh, jadi deg-degan ya Allah. Kayak menang dopras. Mending loh ya. Kalau ini online ya. Kalau di kelas yang nggak bisa jawab saya suruh push up. Oh Kalau iya saya, Pak. harusnya Bentar seperti Pak. perempuan bending, laki-laki push up kalau di kelas ya. Ini karena online saya bingung mau nyuruh push up-nya gimana. Nyuruh push up-nya nggak apa-apa, Pak, on cam, Pak. Ayo cepetan Salsa milih siapa cowoknya loh. Angga Subagja Pak. Oke, Angga Subagja. Yang mana ayo Angga Subagja? Ayo dijawab Angga. Ada nih Angga Subagja nih, ayo. On-nya kameranya on. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini Ya Allah. bukan Yang NIM-nya 41204745. ya ini bener. Ayo dijawab Angga. Aduh. Salsa dimut. Sekarang Angga on. Mic-nya di-onin. Pertanyaan masih sama. Ayo dijawab apa? Nggak ketulis, Pak. Oh, nggak ketulis. Nah, jadi kan saya dari awal udah saya jelasin ya. Jadi kalau nggak dengerin, nggak dicatat, jangan ngerti gitu loh ya. Tuh, jadi nggak bisa jawab. Iya, Pak. Oke, silakan di-mute ya. Oke ya. Jadi ada introduction to network, kemudian switching and routing and switching ya. Terus kemudian yang ketiga itu ada enterprise network itu ya. Ada 3 itu. Nah, terus kemudian lanjut ya. Si Angga silahkan nunjuk cewek. Sok silahkan cewek nunjuk. Ada pertanyaan baru. Sebentar, Pak. Gak usah lama-lama kayak milih istri lo ya. Cepetan. Gak harus kenal lah. Pokoknya asal pilih aja. Zeni Widiani. Oke, Zeni Widiani. Ya, mana Zeni? Ya, mana Zeni? Ya, silakan Zeni. Respon.
ada nih Zeni, ayo Zeni. Ini berarti nggak ada di depan ini ya. Dia Zeni Widianingsih Aldi Algino. Berdua atau ini? Ayo Zeni. Nah itu yang saya takutkan seperti itu ya. Tadi kan ada nanya kalau kamera off gimana. Contoh buktinya seperti ini. Zeni, namanya Zeni Widianingsih sama Aldi Algino. Berarti berdua dia ya. Bukannya kuliah malah pacaran ya. Berarti ini ya. Ayo. Nah ini contoh ya. Jadi saya yang paling nggak suka seperti ini. Dia hanya on kemudian nggak ada orangnya. Oke lanjut. Si Angga tunjuk lagi cewek yang ada kameranya on lah. Ini Zeni mengkhianati saya loh. Nok Imas Pastia. Oke, Nok Imas, ayo. Hadir, Pak. Oke ya, silakan Angga di mute. Oke. Aja balik ke balik kasih kalian. Kenal belajar dari. Oke, Nok Imas. Tadi kan ada modulnya yang akan kita pelajari pada semester ini adalah 14 modul kan ya. Sebutkan 3 modul aja lah. Modulnya apa aja? Ya Nok Imas. Buat pertemuan sekarang, Pak, atau Sebutkan 3 modulnya. 3 modul. yang di CISO ya? Tadi yang di PPT yang awal tuh, saya nyampein ada 14 pertemuan tuh. Pertemuan pertama tentang apa? Nah, sebutkan 3. Pada networking today di pertemuan 4. Oke. Kan? Iya. Iya, di pertemuan kelimanya ada basic switch and device configuration. Ya. Di pertemuan 6-nya protokol and models. Udah. 3. Iya. Oke, bagus. Berarti dia dicatat. Nah, maksudnya seperti itu ya. Oke, ini kok Angga terus ya nampil ya? Oke, berarti ini saya coba sebentar ya. Mau saya puterin film. Oke. Bentar ya, sound system. Oke, silakan ditonton. Pinjaman duit 200.000 paling gede, bayar pas cairan bulan atau setengah bulan. For the first time in history, people and machinery
are working together, realizing a dream. A uniting force that knows no geographical boundaries without regard to race, creed, or color. A new era where technology truly brings people together. This is the dawn of the net. Want to know how it works? Click here to begin your journey into the net. Now, exactly what happened when you clicked on that link? You started a flow of information. This information travels down into your own personal mailroom, where Mr. IP packages it, labels it, and sends it on its way. Each packet is limited in its size. The mailroom must decide how to divide the information and how to package it. Now, the package needs a label containing important information, such as sender's address, receiver's address, and the type of packet it is. Because this particular packet is going out onto the internet, it also gets an address for the proxy server, which has a special function, as we'll see later. The packet is now launched onto your local area network, or LAN. This network is used to connect all the local computers, routers, printers, etc. for information exchange within the physical walls of the building. The LAN is a pretty uncontrolled place, and unfortunately, accidents can happen. The highway of the LAN is packed with all types of information. These are IP packets, Novell packets, Apple Talk packets. They're going against traffic, as usual. The local router reads the address and, if necessary, lifts the packet onto another network. The router, a symbol of control in a seemingly disorganized world. Sorry about that. There he is, systematic, uncaring, methodical, conservative, and sometimes not quite up to speed. Sorry, but at least he is exact, for the most part. As the packets leave the router, they make their way into the corporate intranet and head for the router switch. A bit more efficient than the router switch plays fast and loose with IP packets, deftly routing them along their way. A digital pinball wizard, if you will. As packets arrive at their destination, they're picked up by the network interface, ready to be sent to the next level. In this case, the proxy. The proxy is used by many companies as sort of a middleman in order to lessen the load on their internet connection, and for security reasons as well. As you can see, the packets are all of various sizes, depending upon their content. The proxy opens the packet and looks for the web address, or URL. Depending upon whether the address is acceptable, the packet is sent onto the internet. There are, however, some addresses which do not meet with the approval of the proxy, that is to say, corporate or management guidelines. These are summarily dealt with. We'll have none of that.
For those who make it, it's on the road again. Next up, the firewall. The corporate firewall serves two purposes. It prevents some rather nasty things from the internet from coming into the intranet. And it can also prevent sensitive corporate information from being sent out onto the internet. Once through the firewall, a router picks up the packet and places it onto a much narrower road, or bandwidth, as we say. Obviously, the road is not broad enough to take them all. Now you might wonder what happens to all those packets which don't make it along the way. Well, when Mr. IP doesn't receive an acknowledgement that a packet has been received in due time, he simply sends a replacement packet. We are now ready to enter the world of the internet. A spider web of interconnected networks which span our entire globe. Here, routers and switches establish links between networks. Now, the net is an entirely different environment than you'll find within the protected walls of your lab. Out here, it's the Wild West. Plenty of space, plenty of opportunities, plenty of things to explore and places to go. Thanks to very little control and regulation, new ideas find fertile soil to push the envelope of their possibilities. But because of this freedom, certain dangers also lurk. You'll never know when you'll meet the dreaded ping of death. A special version of a normal request ping, which some idiot thought up to mess up unsuspecting hosts. The paths our packets take may be via satellite, telephone lines, wireless, or even transoceanic cable. They don't always take the fastest or shortest routes possible, but they will get there, eventually. Maybe that's why it's sometimes called the worldwide wait. But when everything is working smoothly, you can circumvent the globe 5 times over at the drop of a hat, literally, and all for the cost of a local call or less. Near the end of our destination, we'll find another firewall. Depending upon your perspective as a data packet, the firewall could be a bastion of security or a dreaded adversary. It all depends on which side you're on and what your intentions are. The firewall is designed to let in only those packets that meet its criteria. This firewall is operating on ports 80 and 25. All attempts to enter through other ports are closed for business. Port 25 is used for mail packets. Port 80 is the entrance for packets from the internet to the web server. Inside the firewall, packets are screened more thoroughly. Some packets make it easily through customs, while others look just a bit dubious. The firewall officer is not easily fooled, such as when this ping of death packet tries to disguise itself as a normal ping packet. It's okay, Mom. It's okay. No problem. I stay here. Bye. For those packets lucky enough to make it this far, the journey is almost over. It's just a lineup on the interface to be taken up into the web server. Nowadays, a web server can run on many things, from a mainframe to a webcam to the computer on your desk. Why not your refrigerator? With a proper setup, you can find out if you have the makings for chicken cacciatore or if you have to go shopping. Remember, this is the dawn of the net. Almost anything's possible. One by one, the packets are received, opened, and unpacked. The information they contain
That is, your request for information is sent onto the web server application. The packet itself is recycled, ready to be used again, and filled with your requested information. Addressed and sent out on its way back to you. Back past the firewall, routers, and on through to the internet. Back through your corporate firewall. And onto your interface. Ready to supply your web browser with the information you requested. That is, this film. Pleased with their efforts and trusting in a better world, our trusty data packets ride off blissfully into the sunset of another day, knowing fully they have served their masters well. Now, isn't that a happy ending? Oke ya, tadi itu video tentang bagaimana proses untuk tadi itu intinya sih proses video tadi itu proses, tapi nggak seru lah. Coba siapa ya? Saya nunjuk. Oke, Amalia Putri. Yo, Amalia Putri. Mana Amalia Putri? Iya, Pak. Oke, apa yang dapat disimpulkan dari tadi nonton film tadi? Yang saya simpulkan tuh kayak kita para pengguna informasi tuh ingin mencari informasi, jadi itu proses dari jalannya bakal dapat informasi itu kayak gimana, Pak? Oke, bagus. Jadi memang seperti itu ya. Tadi kita disuguhkan dengan, jadi intinya kalau kalian buka sebuah halaman website, prosesnya panjang seperti itu. Tapi karena prosesnya cepat, jadi tidak kerasa kelihatan. Kalau zaman dulu waktu masih tahun, mungkin kalian masih SD kali ya, atau masih belum sekolah ya, 2000-an, sekitar 2004, 2002. Nah itu internet buka satu halaman website itu lama ya. Sampai nunggu ngopi dan kopinya sampai dingin ya belum nampil ya. Contoh seperti itu ya. Dulu itu kecepatan 1 mega aja udah besar banget tulisannya itu. Kalau sekarang kan sudah banyak, sudah 10 mega ya, 20 mega segitu. Jadi nggak kelihatan prosesnya, istilahnya tuh loadingnya tuh. Nah itu jadi ada banyak proses yang dilalui. Oke, coba kita lihat lagi siapa ya. Kita lihat untuk tadi perempuan ya, sekarang laki-laki. Harto. Iya Pak, hadir Pak. Oke, perangkat apa aja yang terlibat tadi? Perangkatnya tadi itu kalau nggak salah ya Pak. Ya nggak apa-apa. Router. Ya. Apalagi ya?
Aduh, lupa. Ini Pak, lupa Pak. Tadi cuma kecatat satu, soalnya tadi tiba-tiba laptopnya mati. Oh iya iya oke. Alasan sih banyak ya. Nggak ngerti Oh ya nggak iya. ngerti udah selesai gitu ya. Oke cukup. Baik Pak, terima kasih Pak. Yo taunya router ya. Tadi itu ada namanya proxy. Proxy sih bukan ya. Firewall. Nah firewall itu ada perangkat. Jadi walaupun kita di laptop ada firewallnya, itu ada juga firewall yang khusus satu perangkat kayak model router gitu. Ada namanya khusus perangkat namanya firewall itu bisa. Jadi ada apa? Tadi ada router, kemudian ada switch juga, switch yang bagi ke arah mana ke arah mana. Switch, router, terus kemudian firewall ya. Kalau proxy di situ proxy itu untuk keamanan ya biasanya server ya, proxy jenis server, proxy server itu seperti itu. Itu sekilas ya tentang jaringan. Oke, masih ada waktu 1 jam. Mau udah ditanyakan? Bebas mau nanya apa aja. Mau nanya tentang saya atau apa silakan. Daripada saya tanya, mending kalian nanyakan ya. Ya silakan. Ya Pak, mau nanya Pak. Kok koswara mulu sih ya? Bosan saya lihat koswara lu ya. Enggak apa-apa sok. Silakan koswara. Denny Pak, bukan Koswara. Iya, ya saya Denny. Boleh. Tadi ada yang nyaranin Pak teman-teman, katanya bisa nggak daringnya Pak di Google Meet Pak? Kalau masalah itu kan sesuai dengan prosedur dari IGMI-nya ya. Ini udah beli loh, ini bisa sampai 1000 user loh. Mahal belinya loh ya, Zoom-nya, lisensinya. Oh, jadi jadi harus di Zoom aja ya Pak ya? Iya, karena saya nggak bisa. Misalnya, wah saya harus ngajar pakai Google Meet atau apa gitu, nggak bisa. Ada banyak, saya punya apa Webpack juga bisa. Nah, tapi di IGMI-nya makanya Zoom. Jadi ini fasilitas sudah ada. Kita kan saya kayak contoh saya ini ada di lab nih, ada di lab di studio. Jadi dalam ruangan sudah disiapin ada 4 studio untuk dosen mengajar. Jadi kedap suara nggak ada banyak. Ada banyak. Kalau ini kebetulan saya pakai laptop sendiri ya. Di sini ada komputer juga ada, kemudian ada kamera, ada mic juga. Saya pakai mic-nya headset ya. Jadi kalau ini bisa kelihatan nggak? Nah contoh ya, mau nggak kelihatan ya. Saya pakai virtual background sih ya. Oke, jadi seperti itu ya, sudah standarnya kampus. Ya, kita nggak bisa untuk berubahnya. Ya, makasih Pak jawabannya Pak. Yo. Ya yang lainnya lah, jangan Koswara atau Denny. Denny Koswara Pak. Izin bertanya Pak. Oke, boleh Dede ya, ganti bukan Denny tapi Dede, silakan. Boleh melenceng Pak? Boleh, bebas. Mau nanya apa aja boleh. Ini Pak, mohon solusinya Pak. Webcam saya kok gini ya? Siapa itu? Nggak kelihatan Pak. Webcamnya ini rusak, kenapa ya Pak? Coba dimatiin dulu, terus nyalain lagi. Jadi pada saat di settingan untuk video, itu cos videonya tuh. Cuma ini Pak, cuma bisa nangkep cahaya doang tuh. Nangkep cahaya? Ini cuma kalau ada center bisa nangkep doang. Ini 2021 berarti bro. Itu belinya kapan kamu Dede? Baru. Ini baru sih Pak, dari uang KIP. Baru? Ya berarti masih ada garansi yang bisa dibalikin. Oh, bekas Pak. Oke, jadi kalau kayak di ini ya, ini kan saya pakai kameranya pakai kamera laptop ya. Di laptop biasanya sudah ada fitur kamera atau juga bisa pakai kalau yang ini contoh ini ya kameranya ini ya. Ini kamera Logitech ya paling 3 jutaan ya. Kameranya ya. Seperti ini ada Paling ya Pak. Paling. ya saya nggak tahu antara 3 sampai 5 jutaan ya. Jadi udah ada fasilitasnya ya semuanya. Kalau mau beli itu sekalian yang di situ ada kit untuk YouTube ya. YouTuber itu kan ada tuh kit.
Itu bisa. Kalau kalau bekas ya kan biasanya suatu alat itu ada lifetime-nya, masa waktunya. Jadi kalau udah lewat itu biasanya rusak gitu. Jadi sudah Jadi mending dihitung. mahal langsung berkualitas ya Pak. Betul. Jadi langsung di awal tapi tidak mengecewakan gitu. Kalau logikanya aja kalau kita bisa beli yang kamera yang harga 1 jutaan atau 1,5 lah. Kemudian sama yang harga 100.000. 1 jutaan bisa sampai bertahun-tahun, yang 100.000 ya paling cuma beberapa bulan udah langsung mati gitu. Seperti itu. Jadi ada harga ada rupa ya. Ya kalau yang sudah biasa suka beli yang mahal-mahal pasti tahulah bedanya. Lebih awet istilahnya gitu. Jadi mending beli barang tuh yang mahal sekalian walaupun itu harus ngutang dulu tapi itu awet gitu loh. Jadi kalau kita Maksudnya beli low budget, Pak. ya low budget juga kan ada aku lagu atau apa itu ya ngutang dulu. Jadi nah itu seperti itu bisa seperti itu ya. Jadi Mewakilkan, Danang mewakilkan. jadi kita kalau beli ya sekalian lah gitu. Jadi tapi itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya contoh kita misalnya mau beli handphone. Handphone tuh yang bisa dipakai 1 tahun 2 tahun ke depan. Jangan asal beli handphone wah baru model baru langsung beli, bukan. Tapi lihat dia mampu enggak. Contohnya mampu dari kapasitasnya. Saya contoh handphone kan ada misalnya RAM-nya 2 GB, 3 GB, 4 GB. Kan sekarang aplikasi semakin banyak, otomatis butuh RAM lebih besar. Kalau kita beli handphone baru tapi RAM-nya 2 GB, itu nggak akan lama. Paling nggak nyampe setahun harus sudah ganti lagi. Kenapa? Karena aplikasi sudah membutuhkan resource yang besar. Contoh seperti itu. Jadi kira-kira yang bisa sampai 1 tahun atau 2 tahun nggak perlu ganti masih bisa untuk menjalankan aplikasi. Intinya sih itu. Kenapa kita ganti handphone biasanya karena lemot ya, karena lemot atau rusak ya. Lemot itu kenapa? Karena sudah tidak support dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang gitu. Kan semakin baru tuh aplikasi semakin besar. Jadi butuh resource atau penyimpanan yang besar juga. Kemudian butuh RAM-nya yang besar juga. Makanya yang beli kalau yang sekarang misalnya contoh untuk yang tahun ini berarti RAM-nya paling enggak 8, penyimpanan 128 GB, contoh seperti itu. Jadi cari yang handphone yang segitu tujuannya biar nanti masih bisa dipakai untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Gitu. Itu ya. Sok silakan nanya apa lagi bebas. Saya Pak. Oke, boleh. Ujang, sok silakan Ujang. Tadi itu Pak, saya dengar ada istilah tembok api ya, yang fungsinya itu ada 2. Kalau tadi yang pertama untuk menyaring konten yang menjijikan, terus yang kedua itu untuk menyaring konten yang sensitif. Nah itu Pak, cara kerja di dalam jaringan itu gimana sih Pak, cara memilih mana yang negatif itu yang positif dalam virtual gambar atau tulisannya gitu Pak? Oke, untuk memilih bagaimana? Sebentar saya buka ini. Oke, jadi sistemnya itu kerjanya bagaimana gitu ya untuk ini kan ya kita pakai share. Oke. Ini contoh untuk pengaturan firewall. Jadi kita bisa menambahkan di sini ada inbound, ada outbound ya. Jadi inbound ini adalah yang masuk. Jadi yang masuk ke kita itu apa aja gitu. Kemudian ada yang namanya outbound yang keluar. Nah, ini kita bisa menambahkan di sini ada whitelist, ada blacklist. Jadi yang boleh lewat itu apa saja, itu whitelist. Yang nggak boleh itu blacklist. Contoh seperti itu. Jadi kita di sini udah otomatis bisa tahu kan di sini ada jenis protokolnya apa biasanya tuh ya. Jenis protokolnya apa, terus kemudian di situ nanti ketahuan portnya berapa, seperti itu. Jadi tadi kan gambarnya dinding apinya itu kan adalah angka kan, ada angka 80, ada apa macam-macam. Nah itu yang ngeblok. Jadi komputer kita itu ada pengaturannya untuk mengeblok apa aja. Jadi
port berapa yang ditutup, port berapa yang dibuka. Jadi kalau misalnya kita membuat server, itu lebih baik jangan dicampur satu server ya khusus satu saja. Jangan ada misalnya ada proxy server, web server semuanya jadi satu. Nanti otomatis kebuka semuanya portnya. Nah, itu berbahaya. Itu sebagai celah keamanan. Jadi mending portnya itu salah satu saja yang kebuka. Nah, kalau di secara default tadi port 80 adalah port untuk masuk ke HTTP ya, protokolnya namanya. Di sini ada protokol, ada TCP, UDP, ICMP, ya seperti itu. Nah, kemudian ini contoh ini kan ada yang di checklist ada yang hilang. Kayak punya saya ini video pad saya blok dia. Dia di sini kenapa kok di blok? Karena biar nggak automatic update tuh. Kalau update nanti lisensinya hilang. Nah, contoh seperti itu. Jadi kalau kita misalnya pengen ngatur agar kita nggak apa namanya komputer apa istilahnya komputer kita kan ada bajakan dan berapa nah di blok dari sini. Jadi biar dia nggak ngecek kayak contoh nih NVivo juga DLC ini saya bacakan jadi saya bisa di blok Corel juga gitu ya. Contoh seperti itu. Jadi yang di blok itu protokolnya ya. Oke, jelas? Yuk, Jang, udah jelas belum, Jang? Halo, Jang. Halo. Tadi terakhir Halo, terakhir tadi nyampe apa ya saya? Halo. Halo.